Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat datang di Embryo Talk Series ketiga tahun 2025. Pertama, kita sambut kepada yang terhormat ada wakil dari Direktur Embrio, Bapak Dr. Muhammad Gusti Latov, SPI, MSI, dan juga ada narasumber kita, Bapak Petrus Ranipong Masak. Dan juga kami sambut para hadirin Bapak Ibu sekalian. Saya Belinda Astari yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi yang sangat menarik kali ini tentang the role of sustainable seaweed farming in marine biodiversity enhancement. Di mana Indonesia yang kita ketahui memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor kelautan, termaksud di dalamnya yaitu budidaya rumput laut. Namun ada berbagai tantangan, Pak Rani, tentang yang kita hadapi, bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana praktik budidaya tersebut yang dapat mendukung keberlanjutan dari ekosistem laut kita. Baik, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, yang juga alumni di FPIK IPB juga ya Pak ya? Pak Rani? Ya, betul Ya, Bu. Bapak Rani Petrus Rani Pongmasak, SPI MSI, yang selaku bekerja sebagai Researcher of Seaweed Farming dari Pusat Riset Perikanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Indonesia. Nah, beliau ini memiliki pengalaman yang banyak sekali terkait budidaya rumput laut. Beliau ini pernah menjadi Kepala Balai Riset Budidaya Rumput Laut BRSDM KKP di Gorontalo, ya Pak? Ya, Oke. betul. Terus beliau juga pernah mengikuti kerjasama riset dengan Asyar, Australia, tentang improving seaweed production and processing opportunities in Indonesia. Beliau ini juga pernah studi hingga Filipina untuk seaweed cultivation. Nah, beliau ini juga aktif menjadi peserta dan pemateri dalam berbagai event pertemuan ilmiah, baik nasional maupun internasional. Nah, aktif juga menjadi penulis ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, baik tentang di jurnalnya itu ada tentang strain selection, genetic diversity, penyediaan bibit unggul, hingga aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi pun ada untuk tentang rumput laut nih Pak. Baik, kita lanjut aja sesi selanjutnya yaitu opening dan welcoming speech dari Wakil Direktur Embrio, Bapak Dr. Muhammad Gusti Latov, SPI, MSI. Untuk waktunya saya persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Belinda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili budaya ya yang kebetulan saat ini berhalangan ya karena sedang dinas luar sepertinya ya sebagai Direktur Embrio. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Rani Pongmasak atas kesediaannya Bapak sebagai narasumber ya. Jadi kebetulan Embryo Talk Series ini merupakan uh, serangkaian kegiatan seperti apa talk series ya, talk show dan diskusi untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dengan bidang-bidang perikanan dan kelautan secara umum. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa berdiskusi, bertukar informasi, terlebih kita uh, berkesempatan baik nih dalam mendapatkan narasumber yang sudah ahlinya di bidang khususnya di bidang budidaya rumput laut ya. Jadi nanti kita sama-sama akan mengeksplor gitu bagaimana peluang, tantangan dan juga inovasi apa nih yang bisa kita kembangkan dalam budidaya rumput laut. Semoga harapannya kita bisa mendapatkan ilmu nih yang jarang-jarang kita dapat terkait dengan rumput laut dari narasumber dan juga saya mengundang teman-teman semua nanti untuk bisa apa ya sama-sama mengaktifkan acara talk series kali ini. Terlebih saya juga menyampaikan apa permohonan maaf ya dari direktur dan juga dari perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan lainnya yang belum bisa bergabung. Semoga acara seperti ini kita bisa terus giatkan tidak hanya untuk
di sektor aquaculture, tetapi juga untuk di perikanan dan juga kelautan keseluruhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga acara ini terus bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mendengarkan opening dan welcoming speech ya dari Bapak Wakil Direktur Dr. Muhammad Kustilatov, lanjut saja kita panggil narasumber kita, Pak Rani. Pak Rani, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Bu? Sehat, Alhamdulillah. Ini lagi di posisi di mana, Pak? Ini lagi di Makassar. Oh, di Makassar. Ini. Baik, sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan sharing dari Pak Rani tentang budidaya rumput laut. Langsung saja, Pak. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, ini yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing terkait dengan budidaya rumput laut. Dan tentu kita berharap rumput laut yang kita akan diskusikan sebentar adalah berada di segmen hulu, yaitu di budidaya. Baik, mungkin saya bisa langsung share screen ya. Oke, silahkan Bapak. Ya. Oke. Ini kelihatan? Sudah terlihat, Pak, jelas. Sudah. Baik. Terima kasih. Ya, pertama-tama sebelum saya lanjut, saya seperti diperkenalkan tadi, saya kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang budidaya rumput laut di Indonesia dan saya akan memberikan poin-poin yang kiranya sebentar ketika Bapak dan Ibu saya cukup mengantar dan kita bisa berdiskusi sebentar terkait dengan topik yang diberikan oleh Bu Belinda untuk kita diskusikan. Ya, judulnya peran budidaya rumput laut berkelanjutan dalam peningkatan keanekaragaman hayati laut. Ibu Bapak, para pemerhati rumput laut yang saya hormati, kita mengetahui bahwa strategis letak geografis negara kita, Indonesia, letak ini, maka negara kita berada di garis khatulistiwa. Dan menurut Hurtado, dari kajian yang dilakukan, bahwa rumput laut tropis itu berkembang optimal, itu 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan. Dan kalau kita tarik garis lurus pada lintang tersebut, maka wilayah perairan Indonesia secara keseluruhan itu berada pada wilayah yang cocok untuk budidaya rumput laut. Karena itu kita sudah bisa diyakinkan oleh keberadaan rumput laut saat ini mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari Sangita Laut sampai dengan Pulau Rote, itu terdapat rumput laut tropis. Nah, hal yang kedua yang terkait dengan topik kita pada sore hari ini adalah terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan kita ketahui bahwa wilayah kita itu berada di wilayah CTI, ya, dan ini adalah wilayah yang terkaya akan biodiversity di dunia. Dan kita perhatikan keberadaan sumber daya hayati rumput laut yang kita miliki itu adalah merupakan plasma nutfah atau keragaman spesies rumput laut Indonesia yang tertinggi di dunia. Ya, beberapa tahun yang lalu literatur kita yang melakukan eksplorasi di awal-awal tahun 98 mengatakan itu ada 520 spesies. Dan sekitar tahun 2004
itu ada literatur yang mengatakan 712. Dan 3 tahun yang lalu kita ada literatur yang mengatakan bahwa itu 822. Kami mencari dan berdiskusi dengan beberapa pemerhati dan yang mengumpulkan terkait dengan informasi-informasi terkait spesies kita, maka di saat ini kami mendapatkan literatur dari Nungrayahini tahun 2022 bahwa itu ada 911 spesies rumput laut yang ada di Indonesia. Nah, kita mengetahui juga bahwa rumput laut ini dia multiguna, ya. Kalau mungkin yang banyak kita ketahui adalah untuk makanan, tapi sampai saat ini itu sangat banyak, ya, bahkan sampai kepada zat-zat berwarna alami itu sekarang memberikan manfaat dari rumput laut. Dan dari berbagai aspek sekarang kajian semakin meluas terkait dengan pemanfaatan rumput laut ini. Nah, karena itu dari nilai ekonominya ini terus berkembang dan mungkin 10-15 tahun terakhir itu masih berada pada tatanan pemanfaatan raw material yang merupakan usaha dari masyarakat pesisir untuk mendapatkan peningkatan nilai ekonomi, ya, dari masyarakat pesisir. Tapi saat ini itu sudah sangat berkembang dengan berbagai hasil-hasil riset terkait dengan pemanfaatannya. Ya. Memberikan dukungan terhadap pengembangan industri rumput laut, dan tahun ini sedang lagi digodok terkait dengan roadmap dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terpadu, ya, sampai dengan target tahun 2029. Apa yang akan kita kerjakan terkait dengan pengembangan industri rumput laut ke depan ini sedang bahkan lagi, ya, intens sekali. Ada FGD terkait dengan masukan-masukan untuk pengembangan rumput laut ke depan. Nah, kemudian rumput laut dari aspek ekologi, kita ketahui bahwa sekarang dunia juga sangat mendukung budidaya rumput laut ketika itu dilakukan yang dengan ramah lingkungan, karena diketahui bahwa rumput laut ini itu dapat menyerap karbon, dan pada sisi yang lain ketika dimanfaatkan sebagai substitusi pakan, baik itu ternak maupun ikan sendiri, maka itu bisa mengurangi gas metan yang dari kotoran ternak yang diberikan oleh substitusi rumput laut. Nah, kemudian dengan budidaya rumput laut, ya tentu dengan proses absorb nutrien, loading nutrien ke perairan, maka ini sangat baik untuk menjadi fasilitas atau menjadi komoditas yang bisa digunakan secara terintegrasi dengan komoditas lainnya untuk meminimasi dampak buangan loading nutrien ke perairan. Nah, saya kira ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kita bahwa tidak saja secara ekonomi tetapi secara aspek lingkungan rumput laut itu sangat penting dikembangkan ke depan. Nah, kita mengetahui juga bahwa luas lahan kita dari survei yang bisa kita dapat informasinya bahwa itu ada sekitar 12,1 juta hektar lahan yang perairan kita yang cocok untuk budidaya rumput laut, dan sampai saat ini hitungannya masih sekitar 21,6%, ya, dari potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan, dan itu baik yang ada di laut maupun yang ada di tambak. Nah, kita juga mengetahui bahwa dari sekian tadi spesies, ratusan spesies tadi yang saya sebutkan di awal itu masih bisa dihitung, ya, dengan jumlah kurang lebih 12 spesies saat ini yang eksis dibudidayakan. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Belinda dan tim terkait dengan bagaimana keanekaragaman hayati ke depan dari rumput laut ini terus kita gali untuk meningkatkan keanekaragaman komoditas, ya, untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, kita lihat di sini, ini
alvarezi, denticulatum, striatum, kemudian gracilaria, caulerva. Ini yang baru bisa dibudidayakan di Indonesia. Ya, sudah menyusul seperti ulva di beberapa tempat sudah bisa dibudidayakan. Yang eksis yang adalah alvarezi dan beberapa spesies yang kami tampilkan ini. Nah, caulerva pun itu masih sangat terbatas di beberapa daerah, yaitu di Sulawesi Selatan dan di Bali, ya, yang setahu kami yang sudah eksis untuk membudidayakan caulerva. Nah, sementara ada beberapa spesies yang saat ini sudah diproduksi dan permintaan pasar cukup besar, tetapi belum bisa dibudidayakan secara masif, yaitu Calidium. Nah, ini bahkan ditengarai bahwa spesies ini sudah over harvest ya di beberapa lokasi di pantai selatan Jawa, di pantai selatan Sumatera. Ya. Nah, kemudian ada spesies yang sudah eksis juga, tapi belum berkembang budidaya, yaitu Halimenia. Kemudian ada spesies yang lagi dicari oleh pasar untuk produksi budidayanya, karena ini yang sudah ada hasil risetnya terkait dengan mengurangi gas metan di kotoran ternak ketika diberikan menjadi substitusi pakan. Nah, kita saat ini akan berbicara di bagian hulu dari budidaya rumput laut. Nah, kalau kita berbicara tentang budidaya rumput laut, maka 9 tahapan ini adalah semacam seperti mata rantai yang tidak bisa diputuskan di setiap segmen tahapan ini. Ya, kalau kita mau sukses di dalam berbudidaya rumput laut, maka harus dimulai dengan menentukan lokasi yang tepat. Ya, kemudian bibit, kemudian wadah yang sesuai, kemudian tentu kita memproses bibit, melakukan budidaya yang baik, perawatan, ya, pencegahan hama dan penyakit, kemudian ada panen. Nah, sekarang ini salah satu kendala ya di kita. Kemudian tentu di fluktuatif harga. Nah, karena itu dari 9 tahapan tadi kami mengidentifikasi saat ini ada 3 di 3 segmen budidaya yang menjadi masalah, yaitu yang di hulu itu ketersediaan bibit unggul, baik secara kuantitas maupun secara kontinuitas. Jadi sekalipun misalnya saat ini ada yang bisa melakukan produksi bibit unggul, tetapi belum bisa kontinuitas. Nah, ini menjadi kendala di bagian hulu dari budidaya kita, sehingga bibit ini menjadi perhatian yang serius kalau kita ingin menjadikan rumput laut betul-betul memiliki produksi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua adalah di proses budidayanya, saya kira ini masih membutuhkan dorongan sehingga bagaimana para pembudidaya kita itu taat terhadap prosedur yang benar. Ya. Terutama ini yang kita lihat di lapangan adalah ketaatan dari para pembudidaya kita terhadap umur panen. Ya, para pembudidaya kita belum memahami betul bahwa umur itu sangat menentukan kualitas dari para produksi kita, sehingga kita akan terus mendorong bagaimana memberikan pemahaman bahwa faktor umur dari budidaya di saat kita membudidayakan rumput laut itu sangat penting dalam rangka menjaga kualitas rumput laut Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi juga hal yang terus menjadi keluhan adalah ketika masyarakat belum memahami terkait dengan pola musim tanam di lokasinya masing-masing. Kadang-kadang melihat daerah lain berhasil, mereka juga langsung membandingkan bahwa di daerah sebelah itu berhasil, di daerah kami gagal, lalu bertanya kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, dan kalau ini belum sampai kepada pemahaman bagaimana pola musim tanam, maka itu akan mengeluh terkait dengan hal-hal yang muncul dalam siklus musim tahunan ya di setiap lokasi. Yang ketiga adalah kendala terkait dengan kualitas. Ya, pada saat kita sudah menghasilkan produksi
produksi basah lalu kita mengeringkan dan itu tujuannya untuk kita jual. Tetapi harga itu akan sangat berfluktuatif, bukan saja terhadap beberapa spesies, tetapi antar pengumpul, antar daerah juga itu akan fluktuatif. Nah, ini salah satu yang kami lihat di lapangan yang menjadi penyebab dari ini adalah kita belum ada standar harga rumput laut. Karena memang setiap pembudidaya kita di setiap daerah masih memiliki cara masing-masing yang sangat beragam dan tidak ada standar terutama terhadap kadar air dan kualitas dari rumput laut. Nah, karena ini saat ini di kami pun itu sedang mencoba membuat mekanisasi pengeringan rumput laut dengan menggunakan solar cell ya. Dan ini sementara kita uji coba. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan alat ini akan bisa menjadi standar kualitas rumput laut, produksi kering rumput laut Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pengolahan dalam hal ini hilirisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Nah, terkait dengan pemilihan lokasi ada dua wilayah perairan yaitu di laut dan di tambak dengan segala parameter-parameter yang harus dipenuhi. Saya kira ini akan menjadi pembahasan tersendiri ketika itu akan memilih lokasi, tetapi yang paling penting adalah semua pengusaha atau masyarakat yang ingin mengembangkan harus memantau lokasi, jangan hanya karena kita melihat luasan laut ketika kita melihat dan kadang-kadang menerima konsesi dari pemerintah daerah sementara tidak memahami bahwa apa yang menjadi target produksi, kadang-kadang spesiesnya juga salah. Nah, ini harus jeli di dalam menentukan lokasi. Nah, kemudian juga dengan berkaitan dengan lokasi yang kita tuju, maka tentu metode atau konstruksi dari konstruksi budidaya kita itu akan berbeda. Di lokasi tertentu akan lebih cocok dengan yang lain, tapi pada lokasi yang lain itu akan lebih cocok kepada lepas dasar. Kemudian yang sekarang yang menjadi sorotan kepada rumput laut Indonesia saat ini adalah penggunaan botol-botol plastik dalam budidaya rumput laut dan bahkan salah satu sumber pencemaran mikroplastik di laut itu adalah penggunaan botol-botol plastik. Nah, karena itu saat ini kita lagi mencoba untuk mencari alternatif untuk tidak menggunakan botol plastik dan itu kami mencoba dengan teknologi vertikultur, di mana teknologi ini itu sama sekali kita berharap bahwa tidak lagi akan menggunakan botol plastik. Nah, di beberapa pengembangan juga yang dilaksanakan saat ini oleh Kementerian Kelautan adalah menggunakan batok kelapa dan saya kira ini adalah suatu metode yang cukup ya untuk menggantikan botol plastik yang cukup baik ya saat ini. Kemudian ini adalah beragam ya metode di beberapa daerah yang cukup sukses dan kita lihat bahwa mereka melakukan masih konvensional tetapi itu bisa berkelanjutan ya dengan kita mendampingi. Ini kami melakukan pendampingan di Pulau Rote dan itu mereka bisa berproduksi dengan berkontinuitas karena kita mengatur pola musim mereka. Nah, ini di daerah Sulawesi dan di daerah Sulawesi Utara, kemudian di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Ya, ini yang paling bawah adalah di Biak. Kemudian ini yang ke depan kita akan mencoba pada daerah dengan spesifik lokasi ini karena mencoba untuk mengembangkan namanya vertikultur. Jadi kita memanfaatkan sifat fisiologi dari rumput laut ini di mana rumput laut masih bisa tumbuh ketika masih bisa berfotosintesis dan tentu ketika perairannya cukup bagus artinya masih bisa tembus cahaya matahari ke kolom perairan maka kita memanfaatkan itu dan tentu didukung oleh aliran arus. Dalam hal ini akan mengalirkan juga nutrien dari di tempat di mana
lokasi hortikultur ini memang spesifik lokasi. Ini kita sudah coba dan saya kira ini adalah apa keuntungan dari hortikultur ini. Yang pertama adalah kita bisa menghemat lokasi. Karena sudah kami menghitung dengan menggunakan hortikultur 10 kali 10 meter, itu setara produksinya dengan 1 hektar lahan di metode long line. Ya. Tapi sekali lagi, metode ini memang padat, produktifnya sangat tinggi, tetapi spesifik lokasi. Ya. Tidak semua lokasi yang hortikultur dan ini kita sudah uji. Ini kalau kita lihat ini ya sampai dengan kedalaman 5 meter itu bisa tumbuh sampai ke bawah ya. Dan kalau kita panen ini satu bingkai hortikultur ukuran 2 kali 5 meter ini itu bisa memproduksi sampai dengan 600 kilo ya. Nah, hal yang kedua yang saya ingin sharing ke Bapak Ibu saat ini adalah kita saat ini sebenarnya sudah masyarakat kita itu sudah memahami metode apapun yang kita mau kembangkan dengan penyesuaian karakteristik fisik dari lokasi perairan mereka. Nah, tetapi setiap metode ini itu perlu kita dampingi masyarakat seperti saya sampaikan tadi tentang pendekatan pola musim tanam. Karena setiap daerah, sekalipun kadang-kadang dalam satu kabupaten, karena karakteristik lingkungannya berbeda, maka pola musimnya itu akan berbeda. Dan satu hal yang harus kita pahami adalah kita berbudidaya rumput laut tidak bisa seperti berbudidaya udang di tambak atau ikan yang lingkungannya bisa kita kontrol. Nah, kita berbudidaya di laut, tentu kita harus mendapatkan banyak data untuk sampai kepada suatu keputusan menentukan pola musim tanam dari rumput laut di lokasi kita. Ya. Nah, dengan menerapkan pola musim tanam, maka kita akan menghindari namanya kegagalan panen. Karena ada musim-musim tertentu di mana memang mau apakan pun, bibit manapun yang kita bawa ke sana, ketika musimnya itu adalah kondisi yang ekstrim, maka itu akan tidak memberikan hasil sama sekali. Nah, pemetaan jenis dengan menggunakan pola musim tanam ini, maka kita juga bisa melakukan pemetaan jenis yang potensial yang dikembangkan di setiap kawasan budidaya rumput laut Indonesia. Jadi kita berharap dengan penerapan mengetahui hal ini, maka ada pemetaan spesies-spesies yang dikembangkan di setiap kawasan. Katakanlah di NTB, di NTT, maka ada lokasi-lokasi tertentu yang cocok untuk Eusema striatum, tetapi tidak cocok dengan Capapicus alvarezi. Atau ada spesies-spesies yang musim tanamnya lebih panjang dibanding spesies yang lain dan lebih produktif. Nah, dengan demikian ketika kita bisa memetakan pola musim tanam dan spesies yang produktif di daerah kita, maka kita bisa menentukan bahwa lokasi ini lebih cocok untuk spesies ini. Tidak perlu dipaksakan dengan spesies yang lain. Ini adalah contoh yang kami lakukan di Sulawesi Selatan, kalender musim tanam satu daerah, satu titik pengamatan di lokasi tersebut, dan saat ini kami sudah menerapkan ini untuk juga menjadikan daerah itu menjadi sentra kebun bibit. Ya, dengan mengetahui bahwa spesies ini dia produktif di bulan berapa, dan ada spesies yang bisa survive sepanjang tahun. Nah, kemudian ya dengan mengetahui seperti ini, setelah kita memetakan semua masalah-masalah yang muncul secara musim tahunan di lokasi tersebut, maka kita bisa menentukan pemecahan masalah itu. Ya, ketika masalah itu katakanlah tritip yang datang, atau ada sampah-sampah yang banyak kadang-kadang lewat di daerah itu musimnya untuk mengganggu budidaya kita itu musim tertentu. Nah, itu kita sudah petakan semuanya sehingga ketika itu muncul dalam waktu tahun ke depannya, maka itu kita sudah bisa antisipasi dan tentu keuletan kecekatan pembudidaya untuk bisa melaksanakan pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam melaksanakan budidaya di lokasi mereka. Nah,
Kemudian saya kira ke depan kita juga berharap bahwa hasil dari laut itu kalau bisa tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang ada di darat ketika masih membutuhkan lahan untuk pengeringan, sehingga kita bisa mendesain pengeringan di laut sehingga tidak membebani ya lahan di perumahan atau di daratan untuk berproduksi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini kita menguji metode pengeringan. Jadi selama ini mengeringkan itu di masyarakat lokal itu masih dilakukan secara manual dan itu sangat beragam. Ada masyarakat yang memang tidak mau melakukan pengeringan dengan standar, katakanlah mesti sampai kadar air 35% atau impuritasnya atau hal-hal lain yang diminta oleh ya perusahaan industri untuk produksi keringnya. Nah, karena itu kita ingin mengembangkan metode pengeringan dengan menggunakan solar cell. Dan ini kita sudah punya prototipe-nya, sedang diuji, dan bahkan bulan ini itu sudah kita uji di salah satu lokasi sentra budidaya rumput laut. Dan kita berharap metode ini ke depan berkembang, dan ketika ini bisa distandarisasi kualitas produksi rumput laut kering, maka kita berharap mengusulkan kepada pemerintah daerah atau mungkin secara nasional kita bisa menstandarisasi harga setiap spesies rumput laut dengan kualitas yang standar. Ya. Jadi saya kira ini masih terupdate karena masih uji lapang dan kita berharap ini berkembang ke depan. Nah, terkait dengan plasma rumput laut di Indonesia, tahun 2017 sampai 2019 itu kami sudah melakukan uji ya strain seluruh rumput laut yang ada di Indonesia. Itu kami lakukan dan kami bisa mengoleksi kurang lebih 33 strain yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami bawa ke satu lokasi di Sulawesi Selatan, lalu kami uji tantang, kami uji ya kita analisis juga keragaman genetiknya, dan kita sampai ke uji tantang dari strain-strain ini, dan kami mendapatkan bahwa ada strain alamiah yang bersumber dari Maluku Selatan itu lebih bertahan dan lebih produktif dibandingkan strain lain. Ya. Kemudian ada satu yang juga sama ya, dari Sulawesi Barat, kita peroleh dari salah satu daerah di Mamuju Tengah di ini, dan itu yang paling dari semua spesies yang kita uji tantang itu memiliki pertumbuhan dan produksi yang bagus, bahkan bisa lebih bertahan pada kondisi yang ekstrim. Nah, itu kita uji, lalu setelah kita uji, ini juga kita analisis materi genetiknya, dan ini sudah publis dari 33 spesies yang kita memang dikategorikan alpha resi dari seluruh Indonesia. Walaupun itu performansi talusnya berbeda, tetapi ketika dianalisis dia satu spesies, yaitu Capabicus alpha resi. Ini sudah publish di 2020 yang lalu. Kemudian juga dari sisi kita menguji ini, kita masih menggunakan metode konvensional seleksi, dan kita mendapatkan hasil riset kita bahwa dengan cut off 20%, maka kita bisa memproduksi atau mendapatkan strain yang memiliki potensi tumbuh dari populasi yang kita seleksi. Nah, ini kita uji setelah kita mendapatkan 2 strain tadi. Yang ini kita uji juga, kami uji di 3 lokasi di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Wajo, di Baru, Jeneponto, dan kita mendapatkan bahwa memang kita sudah membutuhkan substitusi bibit-bibit yang dikembangkan oleh masyarakat kita. Kita mendatangkan ini hasil seleksi dari secara alami ini, kita uji ke lokasi, 3 lokasi ini sudah kami mendapatkan bahwa hasil seleksi dan strain yang baru ini yang sudah diadaptasi, domestikasi di satu lokasi tertentu selama 1 tahun lebih. Setelah kita uji ke masyarakat lokal, maka bibit ini jauh lebih bagus dibanding dengan yang sudah ada di daerah masing-masing. Sehingga
dari hasil riset ini kita berkesimpulan bahwa memang bibit-bibit yang sudah digunakan berulang-ulang oleh para pembudidaya kita perlu diperbaharui. Nah, juga kami sampai dengan kualitasnya, ya kita uji gel strength-nya, keragenan, dan kita menganalisis DNA-nya. Ini hasilnya, dan dari hasil uji DNA ini kita sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah satu spesies. Ya. Nah, bagaimana penyediaan bibit yang berkualitas? Nah, saat ini kita punya metode ada jangka pendek dan jangka panjang, ya, yang sudah dalam skala riset, ya. Nah, yang di skala riset bahkan sampai kepada rekayasa rintik sudah pernah dilakukan risetnya masih di Badan Litbang KKP dulu, itu sudah dilakukan. Tetapi yang berlanjut saat ini untuk yang jangka panjang yang terus kami kembangkan adalah strain selection dan peremajaan bibit di Gracilaria di Tambak. Sedangkan yang untuk jangka panjang yang terus dikembangkan juga saat ini oleh pemerintah adalah metode kultur jaringan. Nah, upaya dua metode yang dikembangkan ini memang sangat berbeda. Kalau yang strain seleksi, ini kita menggunakan metode konvensional yang langsung bisa diterapkan di lokasi-lokasi para pembudidaya. Sedangkan kultur jaringan kita mesti menginput ya tentu teknologi, bahan alat yang kita butuhkan sesuai prosedur untuk memproduksi propagule dan planlet untuk menghasilkan bibit unggul. Ya. Kemudian yang kami kembangkan saat ini ya dengan metode strain selection, sambil kita sesekali compare ya hasil-hasil kultur jaringan ketika itu ada di setiap lokasi di lapangan. Kami mengetahui ada bibit kultur jaringan, sering juga kami komparasi di lapangan sehingga kita melihat sejauh mana kestabilan dari metode-metode yang kita gunakan untuk menghasilkan bibit unggul. Saya kira ini adalah metode yang paling praktis yang bisa dilakukan, dan ini kita melatih masyarakat juga itu cukup simpel ya, kita memberikan pelatihan ke masyarakat untuk bisa mendapatkan strain unggul. Dan kita punya konsep bagaimana kawasan bibit ya, kawasan kebun bibit di lokasi-lokasi tertentu di Indonesia untuk dikembangkan. Ini sudah beberapa lokasi yang kami dampingi dan mereka sudah bisa melakukan sendiri dengan penerapan konsep kawasan kebun bibit ini. Nah, yang berikut yang memang kita harapkan adalah riset kultur jaringan yang terus saya kira pemerintah tidak henti-hentinya ingin mengembangkan ini, dan setahu saya ya sejak tahun 98 ya kultur jaringan ini sudah sangat diharapkan untuk menjadi pengganti ya metode penyediaan bibit unggul. Nah, tetapi hambatan yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hambatan yang kita masih dapati dari metode kultur jaringan ini adalah bibit hasil kultur jaringan ini belum tahan terhadap tekanan ekstrim lingkungan. Jadi kalau ada tekanan ekstrim lingkungan, bibit kultur jaringan juga ini masih kalah ya dengan bibit-bibit yang lain. Sama dengan bibit-bibit lain juga mengalami masalah. Kemudian ini pertumbuhannya juga kalau ketemu dengan lokasi yang bagus akan tumbuh bagus, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika berada di kondisi lingkungan yang kurang bagus dia bisa survive ya. Kemudian ini juga masih cukup mahal ya, kalau kita menghitung-hitung ya masih sekitar masih sangat mahal ya kalau kita menghitung dari luaran dari planletnya ya ketika keluar dari greenhouse. Kemudian sampai saat ini belum ada laboratorium yang bisa masif untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan bibit rumput laut yang kita butuhkan. Nah, karena itu kita sambil berjalan memperbaiki apa yang masih kurang dari metode ini, kita mestinya mendorong yang
yang jangka pendek dulu dengan menggunakan seleksi langsung di setiap lokasi. Nah, kemudian ini teknologi ini juga harus kita manfaatkan ke depan, terutama yang berkaitan dengan diskusi kita sore ini yang terkait dengan peningkatan keanekaragaman dari rumput laut ini untuk kita kita gali spesies-spesies yang baru, dan ini teknologi kultur jaringan sangat mumpuni ya untuk kita gunakan mengisolasi, mengadaptasi dan mendomestikasi spesies-spesies baru untuk kita miliki parent stock-nya. Nah, kemudian ini gambaran kami ke depan, kalau bisa setiap sentra budidaya memiliki kawasan yang menjadi terintegrasi. Jadi di situ ada kebun bibitnya, kemudian di situ ada mesin pengeringnya, kemudian kalau memang sangat memungkinkan di suatu kawasan itu sudah ada pabrik yang akan mengolah, sehingga nilai tambah ekonominya itu kembali kepada kita. Ya. Nah, ini harapan kami konsepnya ke depan, kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang ada, dan sekarang saya kira dengan berbagai perkembangan dari semua pihak bekerja untuk mengembangkan ini, kita bisa membuat suatu kawasan yang terintegrasi, ya, mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah, yang terkait dengan domestikasi, nah di Badalitbang KKP sampai dengan kami beralih ke BRIN, kita sudah mendomestikasi beberapa spesies. Nah, yang ada yang sudah sangat mapan untuk dikembangkan, parent stock-nya sudah ada, yaitu Halimenia. Nah, cuma sekarang ini kita masih menunggu hasil-hasil riset dari pengolahan pangan ya, atau dari analisis-analisis yang terkait pemanfaatan dari Halimenia ini untuk dihilirisasinya. Kalau itu sudah ketemu, maka budidayanya ini kita sudah sangat eksis ya. Bahkan ini dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi pernah kami dapatkan melakukan riset di Bali, di daerah Singaraja di Bali. Ya. Kemudian ini yang Gelidium. Jadi kami juga sudah mengeksplor Gelidium dari pantai selatan Jawa, dan kami bawa ke daerah Sulawesi untuk diuji, dan itu kita sudah bisa sampai kepada penumbuhan satu siklus. Ya. Nah, sehingga mungkin kajian-kajian ke depan, riset-riset ke depan, kita mencoba kira-kira ada lahan-lahan tertentu yang ada di pantai selatan Jawa untuk bisa memproduksi Gelidium ini. Karena Gelidium ini permintaan sampai saat ini sangat tinggi, dan bahkan harga dari Gelidium ini di lapangan saat ini yang paling mahal dibanding rumput laut yang lainnya. Jadi kita butuh, dan ya saya kira spesies yang lain, emerging spesies yang lain seperti ulva, kemudian Asparagopsis ini ya sudah banyak sekali orang-orang luar yang berharap untuk bisa menemukan parent stock dari Asparagopsis ini di Indonesia. Ya. Jadi kami sampai kepada, ya saya kira rangkuman, mungkin juga bisa menjadi diskusi kita bahwa saat ini perlu membangun wadah kebun bibit di setiap sentra budidaya rumput laut yang ada di Indonesia. Ya, saya kira ini persoalan yang paling fundamental di hulu, sudah harus kita dalam istilahnya itu jangka pendek kita membutuhkan ini. Ya, sekarang ini kita berdebat terkait dengan data, ya, data produksi rumput laut Indonesia. Ada benarnya, karena di lapangan juga untuk membudidaya saja kita kesulitan bibit. Nah, sehingga kebun bibit ini sangat penting untuk kita bangun. Ya, jangan kita serahkan secara, ya akhirnya seperti tadi hasil-hasil riset yang kita lakukan, karena diserahkan semuanya ke masyarakat lokal untuk memutar terus bibitnya, sehingga setelah kita uji ternyata itu sudah jauh dari performansi tumbuh yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah perlu membuat kalender musim tanam ya di setiap lokasi, di setiap kawasan budidaya rumput laut. Ini penting sekali supaya masyarakat kita memahami kapan mereka harus maintenance bibitnya,
dan kapan mereka harus memulai berbudidaya. Kadang-kadang kalau ini tidak ada, sudah mereka kelewatan 1-2 musim baru mereka mulai mengembangkan bibit. Akhirnya cuma panennya mestinya mereka bisa panen 4-5 kali, ya tinggal panennya 1 kali, setelah itu ya berhenti. Sehingga eh, mendapatkan nilai keuntungan dari kondisi yang optimal untuk mereka berproduksi itu mereka belum ketahui. Ini penting sekali untuk kalender musim tanam setiap daerah. Yang ketiga, diperlukan input teknologi, ya, terutama di dalam mengatasi kualitas hasil produksi budidaya kita. Nah, kita lihat di berbagai daerah itu metode pengeringan itu sangat sangat beragam, dan bahkan ya mudah-mudahan sudah tidak ada, tetapi masih sering juga kita dengar ya, kalau bisa agak-agak lembab, ya kalau bisa juga kotorannya tidak usah dibuang supaya nambah-nambah sedikit. Tetapi saya kira ini sudah semakin sadar masyarakat kita, dan ya memang harus kita terobos dengan menginput teknologi ya, mekanisasi pengeringan rumput laut, sehingga itu ada standar ke depan. Yang keempat adalah, ini adalah suatu mungkin ya kali kedua ini di suatu forum terkait dengan rumput laut, saya menyampaikan ide, dan mudah-mudahan IPB juga bisa melihat ini, bahwa kita mencoba, kita ini adalah memiliki plasmanutra rumput laut terbesar di daerah tropis. Nah, saya kira sudah waktunya Indonesia memiliki suatu lokasi atau daerah yang kita bangun yang khusus untuk menampung spesies-spesies rumput laut yang ada di Indonesia ini. Sehingga itu bisa kita kembangkan dan menjadi kekayaan kita dari sisi plasmanutra. Ya, mungkin setahu kami untuk mencari tempat seperti ini di daerah-daerah, di negara-negara yang beriklim tropis itu belum ada yang mengoleksi plasmanutra rumput laut ini. Nah, kita sudah punya teknologinya, yaitu yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan kita misalnya mendapatkan spesies yang liar di alam, itu tentu semua tim ini akan berbagi pekerjaan, ada yang mengeksplorasi lalu dibawa ke lokasi di mana yang kita tentukan untuk menjadi sentra plasmanutra rumput laut, ya katakanlah apakah di daerah Indonesia Timur atau di Sulawesi, di Makassar atau di NTT. Nah, ini kita butuh untuk mengoleksi semua di situ, dan kita gunakan teknologi yang tadi, ya. Karena di dalam proses kultur jaringan itu kita bisa membuat super nutrien yang bisa memberikan survive terhadap talus-talus yang kita koleksi dari alam. Dan itu bisa kita tampilkan. Ya, kalau misalnya kita program dalam 10 tahun semua spesies rumput laut kita sudah koleksi di pusat plasmanutra rumput laut ini, maka itu akan sangat berharga untuk kita kembangkan ke depan, ya, memiliki brand stoknya. Ini saya buang ya secara liar, mungkin ada di antara kita yang menjadi terkait dengan itu, ya saya kira ini penting sekali kita bangun ke depan. Nah, karena itu harapan kita ya, ini yang terakhir mungkin dari saya, harapan kita ke depan, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita memiliki yang namanya pusat plasmanutra rumput laut tropis di Indonesia. Ya. Yang sampai ini negara lainnya duluan mengoleksi rumput laut kita yang paling kaya, tetapi nanti negara lainnya akan mengoleksi, dan kita yang berwisata ke sana, berwisata rumput laut ke negara lain. Saya kira ini yang saya share. Kita boleh diskusi seputaran yang saya antar, ataupun ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa diskusikan yang penting di sepanjang budidaya rumput laut. Saya kira Bu Belinda, demikian apa yang bisa saya share sore hari ini untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rani atas pemaparannya. Nah, ini kita banyak sekali ilmu, baik dari akademisi, dari mahasiswa juga mendapatkan ilmu dari Pak Rani. Yang di Zoom ini juga para hadirin juga mendapatkan wawasan tentang kemajuan iptek dari rumput laut.
terkini. Dan juga tadi ada harapan dari Pak Rani untuk membuat apa pusat plasma nutfah nih Pak Rani untuk rumput laut. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi nih Pak Rani. Tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, saya izin apakah materi boleh nanti tim men-share ke partisipan? Oh boleh Pak. Masih di mute, maaf Pak. Oke. Silakan Bu, silakan Oh, dibagi. oke. Ya. Terima kasih Bapak. Baik untuk para hadirin, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dipersilakan untuk mengisi link presensi. Nanti dari tim panitia akan mengirimkan sertifikat dan materi pada siang hari ini. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh dari yang raise hand dulu, Bapak Aditya Emawan, saya persilahkan. Baik, em, terima kasih Kak Belinda. Selamat siang Pak Rani. Saya Adit dari KKP Pak. Kebetulan Oh, siap. lagi belajar Pak tentang rumput laut Pak Rani. Salam kenal. Ini Pak, mungkin pertanyaan sederhana Pak. Eh, Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Saya ingin mungkin sedikit Pak mengenai musim tanam Pak. Pola musim tanam itu mendapatkannya itu apakah dengan semacam memperhatikan kondisi lingkungan selama beberapa waktu gitu, misalkan dalam 1 atau 2 tahun, atau mungkin memang sudah ada formulanya. Itu satu, Pak. Terus yang kedua adalah saya tertarik dengan tadi Pak seleksi 16 varietas. hours. Seleksi varietas ini apakah sudah ada toolsnya, Pak? Mungkin kalau yang mungkin saya sejauh yang saya tahu kalau semisal dia seleksi berdasarkan apa sih Pak penampakan fenotip ya Pak ya misalkan dari sisi eh, besarnya talus atau warna atau apa gitu ya Pak ya. Apakah memang sudah ada alatnya mungkin untuk memudahkan seleksi atau hanya harus dengan mata saja atau dengan indera atau mungkin ada em, sebuah alat mungkin yang nanti lebih kuantitatif mungkin Pak bukan kualitatif. Nah itu apakah sudah sampai sejauh itu apakah belum? Nah dimohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik. Langsung ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Bisa mungkin 2 atau 3 orang. Ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Hapson Batubara. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Petrus. Selamat ketemu Selamat ini kita siang. kembali nih. Siapa Abson? Iya, begini Pak. Kita di Sulawesi, saya sekarang ada di Sumatera Utara. Kalau di Sulawesi itu Pak, problemnya petani rumput laut ini adalah di benih. Jadi banyak solusi, tapi kira-kira yang paling bagus Pak menurut Pak Pong ini berapa kalikah ditanam ini rumput laut ini supaya diganti benih? Itu dulu satu. Yang kedua, janganlah kita pakai laboratorium dulu, anggaplah lapangan. Bagaimana solusinya Pak kepada petani ini menyampaikannya, begini loh Bapak bikin benihmu supaya kau bagus. Jadi kita jangan lagi kultur jaringan, aduh masyarakat susah Pak sekarang. Jadi yang inilah, yang mudah lah, yang ini dulu Pak Petrus sampaikan kepada kita-kita ini, bagaimana menyampaikan benih, caranya membuat petani itu bikin sendiri benihnya. Barangkali begitu Ya. Pak, cukup dulu saja Pak. Baik, Silakan Pak Petrus. baik, baik. Baik, mungkin saya jawab dulu, Bu Belinda. Iya, silakan Bapak. Maaf, Pak. Mic-nya termute. Oke, baik, Oke. baik. Eh, Pak Adi, terima kasih pertanyaannya, Pak. Saya juga
ya nggak boleh saya bilang orang ex KKP hanya karena ya kebijakan aja kita pindah dari KKP. Jadi saya kira saya masih tetap orang KKP yang mengabdi di BRIN gitu ya. Eh, jadi Pak Adit, saya kira ini penting sekali Pak, terutama kalau kita mau menerapkan hal-hal yang bersifat teknis bagi masyarakat kita. Saya kira apa yang saya presentasi, yang saya share sore hari ini adalah semua dalam bentuk tidak terlalu ilmiah ya. Saya menampilkan data-data, tetapi saya memaparkan bagaimana aspek teknis untuk kita tindak lanjuti di tataran mungkin pengambil kebijakan, mungkin juga kalau misalnya ada yang ingin melakukan usaha ya terkait di industri budidaya. Nah, pola musim tanam ini adalah sesuatu yang sebenarnya eh, ya setelah bertahun-tahun kita mau menerapkan cara budidaya yang baik, kadang-kadang kita membawa SOP ke masyarakat, kita sampai di sana, inilah cara budidaya yang baik. Begitu kita sampai dengan mempraktekkan, ketika kita salah dalam penentuan pola musim tanam dari rumput laut ini, maka metode yang sudah teruji menurut kita kadang-kadang sudah di SNI kan itu juga gagal. Nah, karena itu pola musim tanam di setiap daerah ini harus dipahami dan yang kami seperti yang saya tampilkan tadi satu layar ya satu lembar kalender musim tanam rumput laut di salah satu kabupaten Sulawesi Selatan dan itu kita lakukan pengamatan selama 1 tahun full karena pola siklus tanam perubahan musim dari budidaya ini baik yang ada di laut maupun juga yang ada di darat itu juga sebenarnya berpola dalam musim tahunan. Ya, dalam 1 tahun ini itu akan terjadi perubahan tergantung kepada perubahan musim. Ya, bahkan kalau kita ke perikanan yang ditambak, ya ketika kita berbudidaya ikan atau udang ditambak, maka kita juga harus memperhatikan terkait dengan musim. Kalau kita salah, ya sama juga kalau ada yang berbudidaya tanaman lain di darat, ya itu juga dipengaruhi musim. Tetapi di laut ini benar-benar sangat tergantung kepada musim karena kita tidak bisa mengendalikan luasan lahan yang ada di laut, di mana laut ini menjadi media untuk kita berbudidaya. Karena itu yang paling utama adalah ketika kita melihat, dan ini sebenarnya kalau misalnya yang sudah pengalaman menentukan lokasi, maka ya ada parameter-parameter kunci yang harus diketahui pada saat kita mau menentukan lokasi budidaya. Menentukan lokasi yang salah itu sudah sebagian dari kerugian karena kita tidak mungkin mengangkat material yang kita buang ke laut untuk mengkonstruksi wadah ketika itu tidak cocok. Nah, sehingga memang parameter kunci itu ya itu harus kita amati dari berbagai data yang tadi juga saya di slide ada satu slide itu untuk saya sampaikan ya itu harus diperhatikan. Nah, pola musim tanam ini harus dilakukan pengamatan selama 1 tahun full. Ya, itu menentukan bobot awal bibit dan kita lakukan secara kontinu dalam siklus yang kadang-kadang masyarakat kan sudah tidak mau karena memang lokasi di sana mereka sudah mulai mengalami kerugian ya sehingga mereka berhenti. Tetapi untuk menguji pola musim tanam ini, membuat pola musim tanam kita harus terus kalau dalam tahap pengamatan. Nah, itu yang kami lakukan. Karena kalau kita berdasarkan terus dengan wawancara secara kuesioner ya ke masyarakat, 10 orang kita temui masyarakat pembudidaya, sekalipun itu dalam musim yang sebenarnya pengamatan kita bagus, tetapi karena dia mengalami mungkin masalah lain, maka itu tidak bisa memberikan keakuratan data yang kita masukkan di dalam setiap kotak bulan ya, yang kita klasifikasi saja per bulan ini, karena kalau kita misalnya per minggu itu
kalender musim tanam ini masih juga bergeser ya. Kadang-kadang bergeser seminggu, 2 minggu, atau bahkan ada yang sampai sebulan bergeser. Kalau misalnya di daerah itu bulan April nih, dia musim tritip sampai Mei gitu. Kadang-kadang tahun berikutnya itu kadang-kadang di pertengahan April atau akhir April baru muncul booming dari tritip. Nah, tetapi pergeserannya tidak terlalu jauh. Nah, sehingga itu memang kalau kita mau katakan paten ya, saya kira tidak tidak terlalu paten. Nah, yang kedua adalah terkait seleksi varietas. Nah, dan suhu 30 Rus digunakan India juga hasil dalam. Baik. Terkait dengan seleksi, nah apakah ini ada toolsnya? Kalau dibilang tools, ya sebenarnya kita ada tools, karena ini sebenarnya metode ini sudah masuk dalam rekomendasi teknologi di KKP tahun 2016 kalau nggak salah ya. Ya itu sudah ada toolsnya bagaimana melakukan seleksi, dan seleksi ini kita bukan kualitatif ya, kita mengukur. Dan orang-orang yang akan melaksanakan seleksi ini memang harus orang-orang yang sudah terlatih, yang kita latih dengan metode dari seleksi. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena kadang-kadang para pembudidaya kita ketika mereka, kan yang selama ini yang terjadi di masyarakat pembudidaya adalah ketika mereka mau menanam, misalkan nih mereka punya tali 100 tali. Nah, untuk mereka bisa menanam pada siklus berikutnya, maka ketika sampai umur panen, mereka menyisakan 20 tali. 80 tali mereka keringkan. Nah, sementara dari hasil riset yang dasar ya, yang mendasari dari metode ini adalah ketika kami melakukan pengamatan di lapangan, kenapa ketika kita menanam rumput laut, walaupun itu relatif sama, begitu dia di umur 25 sampai 30 hari, maka itu performansi bobotnya itu berbeda. Ada yang besar sekali, tumbuh subur, tidak banyak. Ada yang sedang-sedang, tetapi ada juga yang kerdil yang tidak tumbuh ya. Nah, ketika itu kita masuk ke dalam analisa, ternyata di setiap rumput ini dia membawa growth hormone yang berbeda. Jadi hormon pertumbuhan yang berbeda, dan ternyata yang tumbuh lebih bagus itu hormonnya jauh lebih besar. Itu yang membuat menjadi dasar kita melakukan seleksi secara konvensional. Jadi apakah dia ada toolsnya? Ini sudah menjadi rekomendasi teknologi semuanya KKP, dan itu ada skemanya. Tadi saya tampilkan sekilas ya. Dan kalau kita mendapatkan generasi 3 hasil seleksi ini, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Ya, 4 bulan untuk, karena kan kita seleksi per 30 hari. Tadi ada skemanya saya tampilkan, nanti kalau ini bisa dibaca-baca, ketika nanti dapat soft copy-nya, itu bisa diskusikan kembali ke kami ya, ada skemanya tadi. Itu simple banget, dan itu langsung di lokasi-lokasi di mana masyarakat ada sentra-sentra budidaya. Nah, tapi persyaratan untuk melakukan ini memang kita harus memilih lokasi yang paling ideal di setiap kawasan. Katakanlah kita di lokasi di Jawa Timur gitu. Nah, di sana daerah daerah ke Jawa Timur yang dekat ke Bali itu ada lokasi yang memang bisa sepanjang tahun. Nah, itu lokasi yang layak untuk mengembangkan satu paket kebun bibit yang seperti yang saya gambarkan di akhir tadi. Tidak bisa kalau misalnya lokasi yang harus kita rotasi, ya pola musimnya yang dirotasi. Nah, ketika satu lokasi yang kita membutuhkan rotasi yang cukup jauh, maka itu tidak ini hanya untuk maintenance bibit boleh, tetapi untuk melakukan seleksi ya memang kita butuh yang bisa sepanjang tahun. Ya. Jadi kalau misalnya di awal kami lakukan, ya kita melatih orang-orang tertentu untuk melatih ya.
itu kuantitatif. Kita harus membuktikan kepada mereka secara kuantitatif minimal itu 3 siklus kami latih, mereka sudah terlatih dan setelah itu ya mereka melakukan sendiri. Ya kadang-kadang dengan pengalaman mereka sudah ini. Karena kita cut off-nya ini kan 20% ya, yang terbaik. Jadi yang tadi saya cerita kalau misalnya masyarakat panen dia sisakan 20 lalu dikeringkan yang 80 tali, maka sebenarnya di dalam 80 tali ini ada 20% rumpun bibit itu yang memiliki potensi tumbuh yang bagus, itu sudah kita jemur. Nah, tetapi dengan metode seleksi ini kita tidak lagi menyisakan 20% tali yang kita punya. Itu harus kita begitu dia 30 hari, mereka mengambil dulu yang terbaik, lalu setelah cukup 40 hari lebih, baru mereka panen yang sisanya. Jadi itu harus dilakukan. Tapi kalau kita berada memang pengelolaan untuk produksi bibit, maka ini sudah harus secara kontinu. Jadi populasi masuk, ada generasi satunya, ada generasi duanya, ada generasi tiga, kemudian ada kotak-kotak perbanyakan, ya, lahan-lahan perbanyakan, dan di situ dia keluar bibit ke masyarakat sekitar. Jadi dia berputar terus, populasinya itu akan diseleksi terus. Nah, itu kalau misalnya sudah kawasan kebun bibit. Tapi kalau di masyarakat ya yang paling kami sampaikan sekarang adalah mereka melakukan seleksi ketika mereka mau menanam. Jadi sebelum menjemur rumput lautnya, nah kadang-kadang pembudidaya kita senang kasih lihat temannya, wah ini rumput laut saya bagus, dia jemur semua, padahal itu adalah memiliki potensi yang bagus, gitu ya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan seleksi. Nah, terkait dengan kakak senior saya, Pak Abson, terkait dengan bibit ya, ini berapa kali? Nah, berapa kali ini bahkan ada saya pernah mendengar itu sampai dengan 80 generasi itu masih bagus katanya. Sepanjangnya saya ini tidak ada ya rumput laut yang sampai dengan lebih dari 2 tahun masih bisa survive di satu lokasi. Nah, biasanya itu dia berganti ya, dia berganti dari apakah dari teman atau dari sehingga kalau dari pengamatan kami 6 sampai 7 siklus itu yang paling optimal kalau kita tidak seleksi ya. Misalnya ini hasil seleksi tadi itu kita sudah dapatkan generasi 3, lalu itu terus yang kita putar, kita ambil tanpa lagi diseleksi dengan ketat, maka itu akan menurun ya. 6 sampai 7 siklus. Nah, sehingga memang kalau ini kan cuma menambah sedikit effort kita ketika mau menanam. Jadi sebelum kita panen rumput lautnya, kita turun dulu seleksi 20% yang terbaik untuk mengganti tali kita yang kita akan panen. Nah, jadi saya kira berapa kali Pak itu belum ada juga yang meneliti sampai berapa kali, tetapi dari pengalaman kami sampai dengan 2 tahun itu sudah sedikit ya menurun ya pertumbuhannya kalau itu diulang-ulang ya. 2 tahun itu dalam 1 tahun, kalau 1 tahun siklus musim itu 6 sampai 7 kali, berarti kan sampai dengan 14-15 kali Pak itu sudah mulai menurun ya. Kemudian solusinya untuk bibit. Nah, saya kira ini pertanyaan yang mungkin juga kalau ada sekarang ini kan lagi dalam masa-masa menggodok ya, bagaimana roadmap pengembangan rumput laut dalam rangka mendukung hilirisasi ke depan, apa yang kita melakukan terkait dengan bibit ini. Nah, hal yang paling pertama adalah yang tadi kami sampaikan. Kita tentukan dulu lokasi yang paling ideal di setiap sentra, setelah itu kita seleksi populasi yang terbaik di sekitar lokasi sana. Nah, setelah itu kita kembangkan terus ke depan, lalu kita memenuhi dulu, karena kalau kita mau menunggu kultur jaringan, sampai saat ini hanya Biotrop Bogor yang berhasil memproduksi propagul. Dan propagul itu diadaptasi ke greenhouse menjadi plantlet. Lah, plantlet inilah yang kita beli, harganya itu masih 15.000 per plantlet, yang bobotnya baru sekitar 7-8 gram. Nah,
Kalau saya hitung-hitung per 1 kilo, itu sekitar 1,8 sampai 2 juta per kilo. Sementara kalau di lapangan, masyarakat membeli bibit dengan harga 3.000 saja sudah mengeluh gitu kan per kilo. Jadi saya kira ini masih tantangan kita dan memang kalau mau mengembangkan itu eh, ini harus masih saya rasa itu masih harus dihandle oleh pemerintah karena masih sangat mahal untuk menyiapkan parent stoknya ya. Saya kira itu Pak, dan saya kira untuk saat ini yang paling paling memungkinkan untuk kita kembangkan dalam mendorong peningkatan produksi rumput laut Indonesia adalah dengan melakukan seleksi populasi-populasi bibit yang terbaik di setiap sentra, dan itu kita kembangkan dengan catatan bahwa memang ya harus ada kawasan tertentu yang kita setujui dan masyarakat di sana juga oke. Para praktisi juga menilai bahwa itu bagus. Nah, kita latih masyarakat di situ untuk maintenance bibit dengan cara seleksi. Saya kira itu Pak Abson. Ya, terima Maaf kasih Pak, Pak. ada yang kurang Pak. Pak, terus ada yang kurang Ya, Pak. Satu lagi belum jawab. Ini apakah tadi kebun bibit ini setiap petani apakah mereka membuat jaring apa namanya tali sendiri khusus untuk bibit gitu dia. Jadi supaya dia bibitnya ada terus gitu. Nah, silakan Pak. oh ya, kalau eh, kalau belum ada kebun bibit, maka yang metode ini itu mereka bisa kembangkan ya. Mereka bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi ya memang di awal-awal butuh pendampingan, Pak. Eh, di daerah Wajo, Selatan, itu lokasi yang dulu kami latih dan ada orang-orang tertentu yang terus bahkan itu hanya menjual bibit saja, Pak. Di daerah Bantaeng itu juga ada kelompok di sana yang sudah menerapkan ini dan bahkan dia tidak menjual rumput laut kering. Dia hanya menjual bibit dengan melakukan metode ini dan banyak yang datang membeli bibitnya karena mencoba untuk menerapkan seleksi ini. Nah, saya kira itu contoh yang bisa dijadikan sebenarnya success story ya dari metode ini. Nah, eh, pernah kami di satu pulau di Biak ya kami latih bahkan untuk mengukur saja ya masih masih merasa ya berat ya untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya penerimaan masyarakat eh, ya kita butuh pendampingan Pak. Ya ada yang bisa cepat, ada yang bisa eh, ya, yang agak lama ya untuk bisa menerapkan ini. Tapi dibanding dengan metode ya kalau kita ini kan metode ini kan bisa langsung di lapangan. Cuma memang kalau kita di kultur jaringan itu kan disterilisasi lalu dipotong-potong dulu, ditumbuhkan dan kita asup dengan super nutrien sehingga kita yakin bahwa itu ya memang murni karena disterilkan ya. Tetapi itu kan bukan materi genetik baru yang kita ciptakan ya. Ini kan kultur jaringan itu kan bukan persilangan ya menciptakan materi genetik baru. Itu hanya disterilkan, dimurnikan. Tuh. Saya kira begitu, Pak Abson. Kapan-kapan Oke, terima kasih Pak. baik, baik, Pak. Iya, boleh satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Mungkin dari yang room chat, dari Bapak Abdul Muiz dari SKI. Pertanyaan terkait karbon. Potensi rumput laut bisa dijelaskan Pak Rani? Kira-kira peluang dan tantangannya, mengingat pola tanam dan pola panen terkait carbon cycle-nya. Ya, ya, baik. Eh, saya sebenarnya ini hanya untuk penelitian ini saya belum menjadi pelaksana utama terkait riset ini. Ya, saya harus jujur, tetapi saya pernah menjadi anggota untuk menganalisa seberapa laju penyerapan karbon dan uh,
di beberapa pertemuan, ada pertemuan yang saya pernah ikuti itu sebenarnya rumput laut ini sudah dimasukkan dalam suatu komoditas yang akan dikembangkan dalam rangka menyerap karbon di perairan laut. Nah, laju penyerapan karbonnya juga itu dikategorikan itu akan sangat menguntungkan, ya. Ya, salah satunya yang saya sebutkan tadi, ketika rumput laut ini yang disubstitusi, ada spesies yang tadi saya sebutkan, Asparagopsis, itu sudah hasil risetnya itu sudah diuji ke ternak sapi. Itu sudah ada literaturnya. Kemudian juga sudah diuji ke ikan ikan apa ya, yang di Australia ya, ada penelitinya kebetulan saya kenal. Itu kalau disubstitusi rumput laut ini ke pakan ikan itu, maka itu pertumbuhannya jauh lebih bagus. Kemudian apa ya, loading nutrien dari fesesnya itu akan lebih mudah terurai. Nah, sehingga yang di sapi tadi ini kalau diberikan substitusi rumput laut Asparagopsis ini ke pakannya, maka itu akan mengurangi sumber gas metan yang menguap ke udara. Nah, saya kira itu yang saya baca dari literatur. Tapi kalau misalnya laju penyerapan karbon itu sangat tinggi, itu ada pernah di Teluk Gerupu diteliti, ada literaturnya itu ya terkait dengan laju penyerapan karbon ya. Saya lupa kuantitinya. Tetapi itu sangat tinggi, dan kalau kita baca beberapa literatur, maka budidaya rumput laut ini yang akan menjadi juga bagian yang akan menjadi apa ya, komoditas yang mungkin akan banyak support ke depan terkait dengan carbon trap ya. Ya. Saya kira seperti itu Bu Belinda yang bisa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab data dengan apa yang saya lakukan risetnya, karena terus terang saya belum pernah menjadi pelaksana utama dari riset penyerapan karbon. Ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Karena sudah waktu juga untuk para hadirin, mohon maaf semua pertanyaan tidak bisa dijawab dulu, tapi nanti mungkin di sesi lain ya Pak ya, bisa bertemu lagi dengan Pak Petrus Rani. Baiklah hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan lagi untuk mengisi link presensi, karena nanti materi lengkapnya dan sertifikat akan dikirim melalui email yang ada di presensi. Nah, baiklah para hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara Embrio Talk Series hari ini. Saya berharap diskusi tentang peran budidaya rumput laut berkelanjutan dalam meningkatkan keanekaragaman hayati telah memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Baik, terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Pak Rani yang telah berbagi pengetahuannya, pengalaman, dan perspektifnya terkait topik yang sangat penting ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi langkah awal bagi kita semua untuk semakin memperkuat kolaborasi nih, Pak. Kalau ada mahasiswa yang mau kolaborasi nih, bagaimana Pak yang mau belajar? Silakan, mungkin nanti bisa ikut. Ada beberapa, sebenarnya kalau rumput laut ada beberapa lokasi kalau di daerah Banten itu ada daerah Serang, Lontar Tirtayasa, di situ cukup bagus untuk melakukan riset. Kemudian saat ini kami ada pengembangan satu pulau di Lampung Selatan, namanya Pulau Legundi. Kalau dari Anyer, kalau dari Anyer itu kurang lebih 4 jam ya ke pulau itu ada budidaya laut terpadu, dan kami menggunakan rumput laut sebagai penyerap dari limbah ikan yang ada di KJA. Jadi budidaya laut terintegrasi. Bisa saja, karena di lokasi itu sudah cukup bagus ya untuk melakukan riset. Bisa saja kalau ada yang melakukan bisa menyampaikan ke kami sampaikan ke pihak investornya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rani. Semoga ini apa yang telah disampaikan semua ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita.
Kemudian semakin memperkuat nih kolaborasi dalam mengembangkan praktik budidaya rumput laut nih, yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga kelestarian ekologi ekosistem laut kita. Baik, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi. Baik. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan nih bisa dijawab atau disampaikan gitu. Sampai jumpa di Embryo Talk Series berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Baik, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.